الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan, yang senantiasa memberikan kita kesempatan untuk senantiasa menyiapkan amal-amal ibadah kita, yang dimana suatu saat nanti akan kita petik amal ibadah tersebut di hari yauma la yanfa'u wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua kalinya bersalam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di hari Jumat yang mulia ini, marilah kita perbanyak untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya khatib tidak pernah bosan-bosannya mengajak diri pribadi kami dan umumnya kepada jemaah yang hadir pada kesempatan kali ini untuk senantiasa kita meningkatkan iman, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa tiada lain yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala melainkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana telah khatib bacakan di ayat sebelumnya bahwa Allah mengatakan kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, bahwa kalian dijadikan sebagai umat yang paling terbaik. Bagaimana kita akan menjadi umat yang terbaik? Tentunya Allah mempersiapkan kita syarat-syarat untuk menjadi umat yang terbaik. Yang pertama syaratnya adalah ta'muruna bil ma'ruf. Hendaknya kita untuk senantiasa saling menasihati, saling menyuruh dalam kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian saling melarang dalam berbuat keburukan. Wa tu'minuna billah. Dan yang ketiga adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat agar kita menjadi umat yang terbaik itu harus terpenuhi syarat yang tiga ini. Kita digolongkan menjadi umat yang terbaik harus mendapatkan syarat yang tiga ini. Yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Maka dari itu apabila kita telah memenuhi syarat tersebut, maka jadilah kita umat yang terbaik sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang telah dibacakan tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama tafsir, salah satunya dalam tafsir Al-Tabari mengatakan bahwa umat Islam akan tetap menjadi umat yang terbaik selama ia memenuhi syarat yang telah Allah sebutkan dalam ayat tersebut. Namun sebagaimana umat ini menjadi umat terbaik karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, umat Islam juga bisa diberi gelar umat yang paling terburuk apabila kita tidak menjalankan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah bahwa ada tiga hal yang sangat berbahaya bagi umat Islam dan dapat menjadikannya terpuruk dalam kehinaan apabila dilakukan.
Antara lain yang pertama, hubbud dunya, yaitu cinta berlebihan kepada dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bahwa suatu saat kelak nantinya umat Islam ini banyak bagaikan suatu makanan di dalam nampan, di dalam talam, sehingga kita dicabik-cabik oleh umat yang lainnya. Kemudian para sahabat mengatakan, apakah saat itu kita sedikit ya Rasulullah? Kata sahabat. Kemudian kata Rasulullah SAW, tidak, bal antum katsir. Padahal saat itu kalian banyak. Kenapa seperti itu kata sahabat? Kenapa ya Rasulullah? Kenapa terjadi seperti itu? Karena saat itu kalian adalah menjadi hubbud dunya wa karihatul maut. Kalian sangat mencintai dunia dan membenci adanya kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hal ini sudah ada contohnya di zaman Rasulullah SAW, di mana saat perang Khandaq terjadi masa di mana makanan sedikit, sehingga banyak para sahabat yang lari dari peperangan. Ada yang mengatakan bahwa istrinya sendiri di rumah, tidak ada yang membiayai anaknya yatim, sehingga mereka lari dari perang bersama Rasulullah SAW. Dan ini termasuk salah satu daripada hubbud dunya wa karahatul maut. Banyak kita mencintai dunia dan kita membenci dengan adanya kematian. Maka hal ini termasuk adalah 3 hal yang menjadikan kita umat Islam yang berbahaya, menjadi umat Islam yang paling buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu hubbur riyasah. Apa itu hubbur riyasah? Yaitu manusia yang cinta dengan kekuasaan, gila dengan kekuasaan, gila dengan jabatan. Sebagaimana dalam kitab Al-Ghazali mengatakan bahwa cinta jabatan dan kedudukan merupakan salah satu penyakit di antara penyakit-penyakit hati. Ia di antara perusak jiwa yang paling berbahaya yang bisa menjangkit ulama maupun hamba-hamba yang lainnya. Adalah cinta jabatan, sebab seseorang menolak kebenaran, sebagaimana iblis yang menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam, tak lain karena kecintaannya kepada kedudukannya, sebagaimana Fir'aun tak mau beriman dengan apa yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Sebab apa? Sebab karena kecintaannya kepada kedudukannya. Maka kita melihat fenomena saat ini, banyak di antara kita yang sangat cintanya dengan kejabatan, sampai-sampai untuk menebar janji politik, menebar dengan fenomena yang saat ini lumrah, apalagi kita saat ini dengan tahun-tahun politik. Melakukan cara yang tidak diperbolehkan, mulai dari obral janji, suap, menjatuhkan lawan politik, bahkan tak peduli dengan rakyat, tetap melakukan pemilu meski di tengah pandemi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah ityanu bari sultan. Adalah yang ketiga mendekati para pejabat, mendekati para penguasa. Maka hal yang ketiga ini yang dapat menjadikan kita sebagai kerasnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena semakin kita dekat dengan penguasa, semakin terpaut hati kita kepada dunia, semakin banyak yang akan kita inginkan kepada dunia melalui penguasa tersebut. Maka dari itu kita diwanti-wanti oleh para ulama agar jangan terlalu dekat kepada para penguasa, sehingga dapat menautkan hati kita, sehingga kita terlena kepada hari dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah
أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت مغفرة ورحمة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاسألوا الله نعمه يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.